warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin aku Syafiatul Amalah dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas A4 UIN Sunan Ampel, Surabaya. Baik teman-teman semua, di video kali ini kita akan belajar bersama mengenai ini deh. Secara etimologi, kata mau'idoh al-hasanah berasal dari dua kata, yakni mau'idoh dan al-hasanah. Kata mau'idoh sendiri berasal dari kata wa'azza ya'izu wal azan izatan, yang artinya nasihat, bimbingan, pendidikan, dan juga peringatan. Pengertian nasihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI disebut dengan mengatakan sesuatu yang benar dengan cara melunakkan hati atau memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Sedangkan secara terminologi, arti dari mau'idoh al-hasanah yaitu metode dakwah dengan memberikan nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran Islam dengan penuh cinta, penuh dengan kasih sayang, sehingga ajaran Islam bisa mengena atau menancap, menyentuh di dalam hati seorang mad'u. Nasihat yang baik menurut kutub sebagaimana yang dikutip oleh Muhadzab Said adalah nasihat yang dapat masuk ke dalam jiwa manusia serta dapat menyejukkan hati, bukan nasihat yang dapat memerahkan telinga karena penuh dengan kecemasan dan caci maki yang bukan pada tempatnya. Atau nasihat yang baik bukan dengan membuka atau membeberkan aib dan kesalahan orang lain yang terjadi karena tidak mengerti atau karena dengan motif yang baik. Karena nasihat yang baik adalah nasihat yang lemah lembut, yang dapat melunakkan hati yang keras dan menyucikan hati yang gersang. Dapat diartikan bahwasanya mau'idoh hasanah adalah ungkapan yang mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah Nabi, berita gembira, peringatan, pesan-pesan positif atau wasiat yang bisa dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan agar mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian di dalam metode mau'idoh al-hasanah terdapat dua metode, yakni metode kitobah atau metode yang dalam penyampaian dakwah menggunakan lisan. Kemudian metode yang kedua, yakni metode khitabah atau tulisan, yang mana dalam berdakwah menggunakan bentuk tulisan, misalnya berdakwah melalui karya buku. Kemudian bentuk-bentuk mau'idoh al-hasanah, yang pertama ada nasihat atau panutan. Kemudian yang kedua yakni wasiat. Wasiat sendiri berarti pesan atau perintah tentang sesuatu. Kemudian bentuk yang ketiga yakni kisah-kisah Nabi, yang mana berkisar pada peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi dengan menyebut pelaku-pelaku dan tempat kejadiannya. Kemudian bentuk yang keempat yakni tafsir dan tanzir. Tafsir adalah memberikan uraian keagamaan kepada orang lain yang isinya berupa berita-berita yang menggembirakan bagi orang yang menerimanya, seperti berita tentang janji Allah berupa pahala dan surga bagi orang yang selalu beriman dan beramal soleh. Kemudian kebalikan dari tafsir adalah tanzir, yaitu menyampaikan uraian keagamaan kepada orang lain yang mana isinya berupa peringatan atau ancaman bagi orang-orang yang melanggar syariat Allah. Nah, itu tadi teman-teman sedikit pembahasan mengenai metode dakwah al-mau'idoh al-hasanah. Selanjutnya yakni bagaimana sih cara kita untuk mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya metode mau'idoh al-hasanah adalah metode yang mengedepankan nasihat-nasihat, maka implementasi di kehidupan sehari-hari yakni kita memberikan nasihat kepada orang lain melalui cara-cara yang baik. Sebagai contoh, saat ada teman yang melakukan kesalahan atau berbuat salah, maka sudah sewajarnya, bahkan kewajiban kita sebagai teman untuk memberikan nasihat yang baik. Nah, dalam menyampaikan nasihat juga kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, dalam menyampaikan nasihat kita harus menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang tidak menyinggung
manfaat orang lain. Kemudian yang kedua, dalam menyampaikan nasihat, kita tidak boleh menyampaikan di depan keramaian ataupun dalam artian mempermalukan orang lain, karena hal tersebut dapat melukai hatinya. Kemudian yang ketiga, dalam menyampaikan nasihat, perlu adanya kesesuaian antara ucapan dan perilaku, yang mana dengan adanya kesesuaian ini, orang lain dapat menerima apa yang kita sampaikan. Nah, jika perilaku dan ucapan kita tidak sesuai, maka orang lain tidak akan menerima, bahkan menolak apa yang kita sampaikan, karena yaitu tadi tidak ada kesesuaian antara ucapan dan perilaku. Seperti itu teman-teman. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim haruslah memiliki kesesuaian antara ucapan dan tindakan. Nah, itu tadi teman-teman sedikit mengenai metode Mauidhah Al-Hasanah dan juga implementasi di kehidupan sehari-hari. Bagaimana nih teman-teman? Apakah kalian udah paham? Apakah sedikit paham? Ataukah bahkan sudah sangat paham nih? Nah, untuk kalian semua silahkan komen di kolom komentar ya. Baik teman-teman, karena apa yang aku sampaikan udah selesai, jadi aku Safiatul Amalam mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.